Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-65, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memang pada zaman sekarang logika manusia sudah lebih mendominasi jiwanya daripada hati nurani. Bahkan logika itu sudah melampaui imannya. Sudah lebih tinggi akal budi, sudah lebih tinggi ilmu pengetahuan daripada imannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya orang semakin berjiwa pragmatis berdasarkan untung rugi. Orang jadi berjiwa materialistis, mengejar materi. Orang menjadi egosentris, berpusat kepada dirinya sendiri, tidak lagi berpusat kepada Kristus. Orang menjadi hedonis, hidup hanya sekali, nikmati hidup di dunia ini. Sedapat yang bisa kau nikmati, hidup hanya satu kali. Inilah prinsip orang kalau logika, ilmu pengetahuan sudah melampaui iman. Itulah yang kita lihat terjadi di zaman sekarang. Ini fakta sedang terjadi di alam nyata oleh akibat dari tidak lagi melekat hubungannya dengan Tuhan. Baik Kristen ataupun non-Kristen. Semua orang sudah mendengar firman zaman-zaman sekarang ini. Tadi Abang Sintua Panjaitan, bagaimana firman yang pedang bermata dua ini. Pedang yang bermata dua itu tajam ke atas sama tajamnya ke bawah. Yang memberitakan dan yang mendengar sama. Bahkan saya sampaikan tadi, kalau pemberita firman belum menikmati khotbahnya, belum menikmati firman yang disampaikan, dia sampaikan kepada orang lain, itu namanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan itu sama dengan perumpamaan di epistel kita tadi, Matius 13 ayat 1 sampai 7. Seumpama benih yang jatuh di jalan, yang jatuh di tanah berbatu, yang jatuh di semak duri, itulah kualitas hidup manusia zaman sekarang. Jangan katakan kami Kristen, yang non-Kristen gak berlaku. Yang non-Kristen juga berlaku firman Tuhan ini. Sebab tidak ada seorang pun lagi manusia yang sudah berakal budi di muka bumi ini yang tidak mendengar firman Tuhan. Baik lewat bacaan, baik lewat media, baik lewat khotbah, firman sudah diperdengarkan. Tetapi apa yang terjadi? Ini suara kenabian 1, gunjang ganjing bumi akhir zaman. Manusia semakin memenuhi bumi, tetapi rasa kemanusiaan semakin hilang. Semakin bertambah orang kaya, tetapi malah bertambah pula jiwa yang beranak. Teknologi kesehatan semakin canggih, tetapi kualitas kesehatan semakin buruk. Semakin banyak bergelar akademik, tetapi akal budi semakin tidak sehat. Semakin egosentris. Semakin banyak rumah mewah, tetapi makin banyak pula keluarga tak bahagia. Semakin banyak ulama dan psikiater, tetapi kualitas emosi makin rendah. Pantang tersinggung. Tak pandang pun mau preman, mau rohaniawan, tersinggung sedikit mengamuk. Bebas traveling, mungkin karena dia kaya, mau ke luar negeri, mau kemana saja, bahkan terkenal di media sosial. Tetapi tidak mengenal keluarga dan tetangga.
Ada preman yang bertobat jadi rohaniawan. Tapi ada juga rohaniawan yang munafik dan berjiwa preman. Makin mengejar kebahagiaan keluarga, tapi korupsi dan perceraian semakin marah. Nampak semakin taat beragama, tetapi malah semakin membenci sesama. Semakin banyak penceramah agama, tetapi umat malah kehilangan sosok teladannya. Semakin banyak undang-undang dan peraturan, tetapi etos kerja semakin rendah. Semakin banyak penjaga keamanan, tetapi kejahatan, narkoba, begal di mana-mana. Bukti sifat jahat manusia tak terkalahkan oleh hukum ialah semakin banyak ahli hukum dan HAM, semakin banyak pula pelanggarnya. Itu fakta yang terjadi. Karena apa? Mendengar firman Tuhan juga mendengar. Tetapi firman yang dengarnya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Seperti benih yang jatuh di semak duri yang sudah kita baca tadi. Apalagi lah yang non-Kristen. Wajarlah kita lihat apa yang aneh-aneh di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang sulit kita menjelaskan keindahan kebersamaan persekutuan kita dengan Tuhan. Secara ilmiah, saya pun susah menjelaskan bagaimana kita menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Selalu orang, anak saudara, mungkin begitu orang mendengar. Kalau dengan logika. Tetapi faktanya dengan iman itu bisa kita nikmati, dan itulah yang diuraikan Raja Daud dalam setiap mazmurnya. Mulai pasal 1 sampai pasal 150, berapa mazmur yang ditulis oleh Daud itu bercerita tentang bagaimana Tuhan memelihara dia di atas semua pengalaman. Bagaimana Tuhan menghindarkan dia dari malapetaka. Bagaimana Tuhan menolongnya dalam setiap bara bahaya. Bagaimana Tuhan memberkatinya, bahkan memberkati anak cucunya. Itulah yang dilukiskan sepanjang mazmur yang dia tulis. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang tidak memiliki iman, tidak akan bisa menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan. Secara khusus ya, tidak akan bisa. Aku hidup karena kerja. Aku hidup karena sehat. Aku hidup karena makan. Itu rata-rata penilaian orang yang logis, yang mengandalkan logika, yang mengandalkan hukum dunia, yang natural. Kita hidup karena makan. Kita hidup karena sehat. Tetapi bagi orang yang memiliki iman, dia merasakan bahwa dia hidup karena pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pelihara, dari tahun lalu sudah selesai. Sebab kesehatan tidak menjadi kunci, tidak menjadi jaminan orang panjang umur. Yang sehat, yang sakit, yang muda, yang tua, yang bayi, yang remaja, yang kuat, yang perkasa, dan yang lemah, sama-sama mati. Gak ada ukurannya mati kenapa. Ada yang mati dibegal, ada yang mati ditabrak, ada yang mati ditabrak pesawat di dapur sedang masak. Yang bagaimana mungkin pesawat datang menabrak orang di dapur sedang masak? Tapi itu kejadian di padang bulan kan? Kejadian kan? Masa dia baik-baik di rumah datang pesawat menabrak dia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keindahan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, itulah yang dilukiskan oleh Daud, dan saya boleh katakan kepada kita semua. Perumpamaan Yesus dalam epistel tadi pada ayat 9. Sebagian benih ditabur di tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, paling rendahnya, setidak-tidaknya 30 kali lipat. Kalau disambung sesuai dengan evangelium kita itu, mungkin Yesus berkata, andaikan dia menyampaikan firman ini sekarang, seperti itulah anakku Daud. Hati Daud seperti tanah yang baik yang ditaburi firman Tuhan. Apa yang kurang dengan Daud? Dia raja.
Tapi bagaimana dia tetap melekat kepada Tuhan? Kita saja kan masih manusia, termasuk saya sendiri pun. Walaupun sudah pengkhotbah, sudah pendeta, rohaniawan, terkadang kita lupa dengan Tuhan. Kita malah mengalir natural seperti orang dunia. Berbeda dengan Daud ini. Daud itu seumpama tanah yang baik. Firman yang mengalir di hatinya, hidup, tumbuh, berbuah. Sehingga setelah matinya pun Daud tetap sebagai sosok teladan bagi kita. Siapa yang tidak berdosa? Daud berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Tapi si orang berdosa ini mengerti pemeliharaan Tuhan, mengerti kasih Tuhan. Dia datang dengan berani bertobat kepada Tuhan. Tidak menutupi kejahatannya. Tidak menutupi dosanya. Bagi dia firman itu sebagai pedang bermata dua yang tajam ke bawah, tajam ke atas. Kena kepadanya. Dan dia berharap kena juga kepada keturunannya. Dia berharap kena juga kepada masyarakat Israel. Dia berharap kena juga kepada semua orang yang mendengarkan firman yang dia sampaikan, yang dia tuliskan kepada kita. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang berharap sebagai tanah yang baik? Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang seharusnya sebagai garda terdepan menjaga moralitas yang murni di tengah-tengah dunia yang semakin cemar ini? Sekarang sudah aneh-aneh luar biasa. Bayangkan gara-gara dilarang perayaan LGBT, pemerintah pun disalahin. Udah makin dekat peristiwa Sodom, bukan lagi nggak jauh lagi. Belanda masih jauh, enggak. Sudah sedang terjadi di negeri kita. Di kota kita ini sedang terjadi dosa Sodom dan Gomora itu. Lalu apakah kita akan hanyut seperti mereka? Ya, akan hanyut kalau hatimu seperti jalan keras dan tidak mengandung tanah. Kalau hatimu dipenuhi dengan batu, kalau hatimu dipenuhi dengan semak duri, kekhawatiran, keduniawian, akal budi yang tadi yang saya sebutkan, orang Kristen banyak yang hanyut. Walaupun disebut namanya, kami dari gereja, namanya apa namanya? Suara Kebenaran. Kalau dari judulnya berarti semua yang disampaikan adalah benar semua. Tapi ternyata setelah diteliti, salahan semua. Malah lebih tepat dia antikristus malah. Walaupun namanya Suara Kebenaran. Untuk itu saya membacakan kepada kita suara kenabian dari Badan Kerjasama Antar Gereja. Saya harap jemaat mendengar dan menangkap ini, menerima ini sebagai nasihat ilahi melalui hambanya, melalui utusan. Menghadapi fenomena akhir zaman. Di setiap zaman ada orangnya. Dan untuk zaman ini, kitalah orangnya. Kitalah orangnya Tuhan, bukan yang lain. Oleh sebab itu tetap rendah hati, tulus dan cerdik. Sebab Tuhan meninggikan orang yang demikian. Rendah hati, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tuhan meninggikan orang yang seperti ini. Polos dan jujur seperti anak kecil. Jangan merasa pintar sendiri. Jangan merasa sudah hebat. Apa adanya aja dirimu. Gak usah mengada-ada. Sebab Tuhan menjaga orang yang demikian. Hanya orang yang polos, orang yang jujur yang dijagai Tuhan. Jangan takut jadi korban bagi orang lain. Menurut orang kau bisa dimakan, bisa ditelap. Dan seolah-olah kau dilahapnya, seolah-olah kau dimakannya. Tapi dia tidak tahu ada Tuhan yang melindungi. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala. Sebab Tuhan membela orang yang demikian. Ini semua seturut dengan firman Tuhan. Siapa yang merendahkan dirinya, ditinggikan oleh Tuhan.
Siapa yang meninggikan dirinya, direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang jujur, ya jika ya, tidak jika tidak, seperti anak kecil ini. Siapakah yang terbesar di antara kami, Tuhan? Kata Yohanes dan Yakobus dan Petrus. Yesus mengambil seorang anak kecil. Siapa menjadi yang terkecil di antara kamu? Dialah yang terbesar. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kemahiranmu. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala yang tidak punya daya, tidak ada kesempatan untuk membela diri atau melawan. Kenapa? Sebab Tuhan membela orang yang seperti itu. Yang gak seperti itu gak dibela. Ya tidak. Tuhan bilang apa? Pabai mana binotomi. Asal upah bereng-bereng. Itu kata Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bertindak di depan, itulah makna mengandalkan Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu bertindak besok. Tadi Amang Panjaitan juga menyinggung tentang eskatologi hari yang akan datang. Tuhan sudah ada di situ. Besok kita belum ada. Tuhan sudah ada besok, sudah ada di hari yang akan datang. Karena dia abadi. Jadi kalau engkau sadar dengan itu, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di setiap waktu, Yesus itu ada di setiap waktu, artinya sebelum kita lahir, sebelum kita tiba di hari esok, Yesus sudah ada di situ. Nah kalau sudah ada, ya sudah. Itulah makna mengandalkan Tuhan. Tuhanku bertindak, menyediakan, menjaga hari esokku. Sehingga aku tiba di hari esok itu dengan penjagaan Tuhan yang maksimal. Maka apapun yang terjadi, baik suka maupun duka seperti nyanyian kita tadi, itu sudah tidak menjadi masalah. Itu menjadi satu kenikmatan. Karena ada keyakinan Tuhanku bertindak di depan, maka aku tidak takut melangkah. Aku tidak takut menghadapi hari esok. Aku tidak takut menghadapi masa depan. Setiap kata dan perbuatan haruslah mengalahkan fanatisme agama. Sebab agama tanpa kasih adalah nol. Mau sehebat apapun kau beragama, mau setinggi apapun titel keagamaanmu, untuk gelar doktor pun, kalau tutur katamu didoktrin, dibatasi oleh fanatisme agama, engkau buat menjadi jauh dari orang lain. Itu harus mengalahkan fanatisme agama. Agama itu enggak Tuhan butuhkan. Nanti di sorga enggak Tuhan tanya agama apa. Enggak ada ditanya di sana. Bahkan gerejamu pun tak ditanya apa gerejamu. Sebab agama tanpa kasih nol. Itu hanya teori. Mendengar suara Roh Kudus saat berdoa. Ingat ini. Kalau engkau berdoa, kalau kau mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati nuranimu, sesungguhnya itulah kecerdasan spiritual yang sejati. Itulah kecerdasan spiritual sejati. Semua kita punya hati nurani. Semua kata manusia roh. Tapi bagaimana mungkin kau berkata aku manusia roh? Roh Kudus minta kau dengar. Bagaimana mendengar? Apalagi mengenal. Ada kecerdasan manusia itu kecerdasan apa pertama? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, lalu yang terakhir kecerdasan spiritual. Rohnya hidup. Roh yang hidup itu dibuktikan dengan apa? Mendengarkan suara Roh Kudus. Jadi orang lain yang non-Kristen mendengar suara roh juga. Roh apa? Ya roh sembahannya. Apakah itu spiritual? Ya spiritual. Tapi bukan itu spiritual yang sejati. Nilai atau makna spiritual sejati adalah ketika kita mendengarkan suara Roh Kudus saat berdoa. Itulah kecerdasan spiritual sejati. Bukan salah-salah.
Kecerdasan spiritual yang melampaui kecerdasan intelektual dan emosional. Sesungguhnya itulah makna integritas sejati. Kalau kita berbicara, orang di mana-mana berbicara tentang integritas. Integritas siapa? Kepada siapa? Seseorang disebut memiliki integritas sejati ketika spiritualnya lebih tinggi daripada emosinya. Ketika kecerdasan sosialnya lebih tinggi dari kecerdasan intelektual. Dia menjadi manusia roh, walaupun masih hidup di dunia. Berprinsip kesetaraan sosial dalam bermasyarakat. Berprinsip kesetaraan sosial dalam bermasyarakat. Itulah makna toleransi. Di Indonesia ini sering diperdengarkan toleransi, tapi salah dalam penerapan. Kalau namanya toleran, kamu yang kecil harus mengalah kepada yang besar. Kamu yang minoritas harus tunduk kepada yang mayoritas. Kami di sini mayoritas, kamu menyingkirlah ke sana. Toleranlah kalian. Itu bahasanya kalau dulu. Toleran yang sebenarnya ketika kita memandang diri kita sama dengan orang lain. Kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Kita setara, haknya sama. Hak asasi setiap manusia itu adalah sama. Inilah makna toleransi. Bukan toleransi seperti yang kita lihat sekarang ini. Suka-sukanya menutup ibadah. Alasan, ya toleranlah, ini kami di sini, ini rumah kami, ini segala macam alasan. Sehingga rumah ibadah bisa ditutup, kebaktian bisa dibatalkan. Menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya. Menikmati penyertaan Tuhan, ini khotbah hari ini. Menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya, sesungguhnya itulah yang disebut dengan sukacita surgawi. Apakah kamu sukacita? Kamu sukacita? Sukacita apa? Semua orang bersukacita. Tapi bagi orang beriman yang seumpama tanah yang baik, menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya di bumi, di dunia, itulah makna sukacita surgawi. Kalau engkau tidak menikmati penyertaan Tuhan, jangan katakan kau menikmati sukacita surga. Kalau engkau tidak menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian ini, jangan katakan kau menikmati sukacita surga. Kita menikmati sukacita surga ketika hadirat Tuhan kita rasakan menyentuh hidup kita, melawat kita. Percaya dan berbicara sesuai fakta, bukan menurut opini publik. Itulah makna kejujuran. Kita sering berbicara tentang kejujuran, jujur. Apakah kau percaya kepada fakta atau opini publik? Apakah kau menyampaikan menurut fakta atau menurut opini orang lain? Itulah makna kejujuran. Ya jika ya, tidak jika tidak, lain daripada itu, berasal dari si jahat. Kecerdasan sosial yang melampaui kecerdasan sejarah dan doktrin teologi, itulah hukum kasih yang sejati. Apa gunanya kita berdebat-debat agama? Apa gunanya kita berdebat-debat tentang doktrin teologi? Dia sesat, itu sesat, sana sesat. Di atas semua ilmu agama, di atas semua kitab suci, di atas semua aliran gereja, yang terutama dari semuanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Selesai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, hanya orang-orang yang demikianlah yang bisa merasakan apa yang namanya pemeliharaan Tuhan, sehingga mampu mensyukuri, mampu melukiskan. Apa yang saya baca tadi, itu saya tulis. Itu tulisan saya, karya saya sendiri.
Bukan karena saya pintar, saya bukan ahli puisi, bukan. Tapi karena melihat kenyataan hidup, kenyataan yang terjadi di dunia ini, itu menggerakkan saya menulis. Dan itulah yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur Evangelium kita ini. Begitu indah puisinya tadi. Saya bacakan untuk kita. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Saudaraku, kalau si Daud ini bukan orang yang spiritual, kalau Daud kecerdasan logikanya melampaui spiritualnya, tidak akan mungkin mengucapkan kata-kata ini. Karena dia orang hebat, orang kaya, orang berpengaruh, Raja Israel, bangsa yang terpilih. Tetapi lihatlah kalimat-kalimat yang ditulisnya itu. Sungguh menunjukkan kepada kita, dia orang yang spiritual, yang mendengar suara Tuhan. Yang dituliskannya itu adalah apa yang dia nikmati dari Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Sedangkan pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Tidak ada lagi yang perlu saya tafsirkan di situ ya. Itu puisi yang melukiskan bagaimana Daud menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia di situ tidak berbohong. Dia di situ tidak menutupi keabsenan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak sedang mempromosikan Tuhan sehingga menutupi kesalahan Tuhan. Tidak. Dia menyampaikan itu dengan apa adanya, dengan fakta yang dia alami bahwa Tuhan itulah yang memelihara hidupnya. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak ada hari ini. Begitu kira-kira. Kita pun bisa berkata demikian. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak ada hari ini. Aku ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Sudah seharusnya engkau bangkrut. Sudah seharusnya engkau mati. Sudah seharusnya engkau miskin. Sudah seharusnya engkau gelandangan. Sudah seharusnya engkau masuk neraka. Tetapi semua itu dihapuskan oleh Tuhan. Engkau sehat. Engkau tercukupi kebutuhanmu. Engkau tetap bisa berbicara kepada Tuhan. Engkau tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang saya mengatakan kepada kita semua. Saya bukan orang yang sempurna. Sehingga berani memperkatakan perkataan-perkataan tadi. Tapi yang saya lakukan adalah, yang saya perbuat ialah, yang saya prinsip ialah, aku harus belajar mempraktekkan ini setiap hari. Mempraktekkan suara kenabian yang kedua tadi. Bagaimana menghadapi fenomena akhir zaman ini. Semakin luar biasa, bahkan saudara tahu, semakin engkau tidak kenal pengkhotbah itu masih benar atau sudah salah. Orang sekarang lebih mengejar pendeta yang populer. Baru setelah lama kemudian baru terkejut, oh jadi memang sesat dia rupanya. Hati-hati ya anak-anak kami yang remaja-remaja membuka khotbah-khotbah di YouTube. Allah itu ehad katanya.
Memang siapa bilang gak ehad? Kita juga bilang ehad, esa, tunggal. Tapi Allah itu tidak tiga pribadi, satu pribadi, satu oknum. Bapa itu yang jadi Yesus, Yesus itu yang jadi Roh Kudus. Jadi apakah yang disalibkan itu Yahweh? Iya. Disitulah kesalahan. Nah, kalau begitu apa Tritunggal itu? Kan gak ada di Alkitab. Gak ada kata ditulis Tritunggal dalam Alkitab ya anak-anak ya. Yang remaja-remaja gak ada. Dan kau cari mulai Kejadian sampai Wahyu gak ada. Allah itu Tritunggal gak ada. Tapi kenapa itu jadi ada? Bukan diada-adakan. Memang faktanya demikian. Itulah yang dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli yang kita baca setiap minggu. Itu bukan dicomot-comot ayat-ayat, ayat per ayat dicomot sana, comot sini. Enggak, itu adalah rumusan lengkap komprehensif dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa Allah itu? Siapa Allah yang dikenal Daud, yang dikenal Yakub, yang dikenal Abraham? Ya berarti oneness juga. Bukan. Jadi pertentangannya begini antara oneness dengan Tritunggal. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Bagi oneness, bagi Allah penganut oneness itu Allah yang satu ehad. Jadi mereka ini mungkin terpengaruh dengan perdebatan Islam mungkin itu ya. Bisa jadi. Nah, jadi baik ada roh saya, ada jiwa saya, ada fisik saya, tapi saya tidak tiga, saya satu. Kata oneness, ya kan? Lalu pemahaman kita bagaimana tentang Allah kalau begitu? Nah, sekarang coba tanya dirimu sendiri. Jadi sangat gampang sebenarnya. Apakah oneness atau Tritunggal yang benar? Kita semua punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Coba cek dan mungkin kita sudah merasakan. Kita punya keinginan daging enggak? Punya kan? Apakah itu sepanjang waktu sejalan dengan keinginan logika kita, jiwa kita, kemauan kita? Gak selamanya kan? Kadang berbeda keinginan daging kita dengan apa yang kita ketahui. Kita tahu itu dosa, tapi daging kita memaksa kita melakukan itu. Beda kan? Lalu kita lanjut lagi. Apakah selamanya keinginan daging itu atau keinginan jiwa kita, kemauan kita selaras dengan kemauan roh batinia kita, kesucian hidup kita? Selaras enggak? Jarang itu selaras. Sampai Paulus menulisnya apa? Aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat kulakukan. Sampai Yesus saja bilang apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sejak sekolah minggu, SMA, kuliah, S1, S2, bahkan sampai doktor, bukan tidak pelajari yang namanya kemakmuran, bukan tidak pelajari namanya teologi sukses, bukan tidak pelajari semua teologi yang kontemporer, termasuk oneness dan unitarian. Tapi saya tidak pernah tergoyangkan dari yang namanya Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa bisa demikian? Tapi sudah belajar. Karena rohmu melekat kepada Tuhan. Karena rohmu sudah mengenal yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah jelas-jelas saat disalib, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yahweh, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Di situ aja udah jelas. Nah, bagaimana mungkin dia berkata Yehova, Yahweh, Bapa itu yang disalib? Ikut dia disalib, ikut dia mati. Sekali lagi, hati-hati. Itu sebabnya saya sampaikan pesan suara kenabian ini. Hati-hati, waspada.
Kau tidak tahu doktrin-doktrin, kau tidak tahu teologi-teologi, nggak usah berteologi. Nikmati aja hadirat Tuhan. Dan saudara tahu, Yesus sudah berpesan, Tuhan akan memberikan jawab kepadamu pada waktu kau perlukan. Kalau kita melekat kepada roh. Ingat, nilai spiritual sejati itu ketika kita mendengarkan suara Roh Kudus saat kita berdoa. Apa yang Roh Kudus mau, apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus terangkan kepadamu. Sekali lagi, ini peringatan kepada khususnya anak-anak muda. Kalau engkau mendengarkan perdebatan-perdebatan, kalau engkau mendengarkan khotbah-khotbah pendeta, oleh karena kenamaan dan sebagainya, kalau itu ingat, di sini juga saya khotbahkan. Siapapun dia, mau manusia atau setan atau malaikat, yang menggeser keyakinan dan iman saya dari ketuhanan Yesus, itu musuh saya. Karena itu kata Roh. Siapapun, Anda harus tahu bagaimana ini fenomena zaman akhir ini. Itu dari Kristen tadi, dari pendeta, dari Islam juga ada. Sekarang lagi viral Al-Zaitun ya. Iya kan? Nah, itu baru satu. Banyak yang mau saya sampaikan. Dari sini juga pernah saya sampaikan, Tuhan tidak melihat agama. Bahkan bila penting kalau ada orang yang masuk agama Kristen, masuk ke gereja ini, ya nggak usah terima. Tadi Amang bilang, doakan Amang supaya ada 50 anggota, 50 kakak anggota tahun ini. Kita doakan. Pasti. Dan Tuhan akan kirim lebih daripada itu. Tapi, yang namanya dari seberang, lebih bagus tidak usah. Kecuali pernikahan orang tua sudah setuju. Ingat yang saya sampaikan ya. Silakan. Kenapa? Biarkan mereka punya komunitasnya sendiri. Nah, inilah faktanya, udah kelihatan sekarang kan. Dan itu hanya baru salah satu komunitas. Orang-orang non-Kristen yang percaya kepada Yesus. Sementara orang-orang yang dulu pengikut Yesus, yang khotbah tentang Yesus Tuhan, sekarang malah mengkhotbahkan Yesus bukan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau saya sudah sampaikan kepada kalian sejak hari dan seterusnya. Sejak kecil bahkan sudah pernah pindah agama, saya tidak pernah terguncangkan dari namanya Tritunggal. Dan itu menjadi satu syarat keanggotaan Badan Kerjasama Antar Gereja. Saya tulis itu dalam deklarasi BKG 15 April 2019 yang lalu. Syarat untuk gereja disebut gereja tubuh Kristus adalah harus mengakui Allah Tritunggal. Harus mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, manusia sejati, Allah sejati. Kalau tidak, maaf, bukan kami tidak mau bekerja sama, bukan kami tidak mau berhubungan, bukan kami tidak mau bersaudara dengan Anda, tapi untuk menjadi anggota tidak bisa. Jadi bukan asal dituliskan, sudah dipahami, sudah dialami, sudah diuji. Inilah kebenaran. Pengakuan iman rasuli kita itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan hasil puisi satu orang. Itu satu rumusan dari berapa dewan gereja, Katolik, Ortodok pada waktu itu. Jadi itu rumusannya. Bahwa inilah yang dinyatakan Tuhan dalam Alkitab. Siapa Tuhan itu? Apa gereja itu? Apa hidup kekal itu? Jangan katakan engkau Kristen kalau engkau tidak percaya neraka. Jangan katakan engkau Kristen kalau engkau tidak percaya surga. Itu sebabnya sampai hari ini semua gereja di Indonesia menolak kalau saksi Yehova disebut Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, tolonglah kami anak-anak bisa merasakan kedekatan Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Sebagaimana Daud hamba-Mu bisa menikmati sukacita surga, sekalipun dia dalam ancaman mara bahaya. Ajar kami menikmati ini Bapa,
Sebab kami ini anak-anak-Mu. Berbahagialah ketika Engkau menebus kami, memilih kami, menjadikan kami anak-anak kesukaan-Mu. Kami berdoa, kuatkan kami untuk mempraktekkan nilai-nilai hidup kekristenan, pola hidup Kristiani yang Engkau ajarkan, yang Engkau berikan teladan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.